Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita karunia-Nya, kenikmatan yang tiada tara, lezat dan tidak ada bandingnya. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita, bagi umat muslim, terutama di bulan Ramadan ini, untuk bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak bersyukur. Karena tak terkira nikmat yang telah Allah kucurkan bagaikan air terjun yang tidak pernah kering. Dan terkadang kita sendiri yang lupa, dan malah terkadang kita yang kemudian tak ingat betapa besarnya keagungan Allah tersebut. Maka melalui kultum singkat menjelang maghrib ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa yang memperhatikan ataupun menyaksikan teras Ramadan untuk kemudian bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh kasih sayang mendidik umatnya, Nabi yang penuh bahagia dan ceria tatkala kesedihan datang. Beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita arti kehidupan, bersabar ketika kita menerima cobaan ataupun gelapnya hidup, dan selalu optimis ketika cobaan itu datang. Maka kita sebagai umat akhir zaman, marilah kita bersama-sama bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa teras Ramadan PWM Jateng yang kami hormati, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Dan bulan ini tentu menjadi bulan yang kita tunggu-tunggu, karena kesannya yang luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ada yang sudah mewanti-wanti sejak jauh-jauh hari, sampai muncul kalimat, kok tidak Ramadan ya, nggak datang-datang ya. Bahkan terkadang ada yang kemudian menceletuk ketika Ramadan akan pergi, ya Allah, Ramadan akan pergi. Kenapa seperti itu? Karena begitu dahsyatnya dan begitu agungnya bulan Ramadan, sehingga membuat diri seseorang itu terasa rindu dan ingin terus-menerus bersama bulan Ramadan. Jamaah teras Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya, Ustadz Galuh Handi Lukmana, akan mengangkat judul Produktif di bulan Ramadan, jangan sampai mager. Terkhusus yang menyaksikan dan kemudian kepada anak muda ya, karena tema ini cukup berbau anak muda gitu. Bagaimanapun banyak dari kalangan kita anak muda yang lebih banyak waktu luangnya gitu, dibandingkan kemudian waktu-waktu sibuknya gitu. Ini menjadi motivasi untuk semua hadirin yang menyaksikan bahwa Ramadan karena bulan yang mulia tentu menjadi satu kerugian manakala kita hanya meninggalkan ataupun menuliskan kisah yang kurang mengenakkan karena kurangnya planning yang kita rencanakan selama bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, banyak dari kalangan kita yang itu kemudian tidak membekas sama sekali, tidak ada kesan, bahkan hampir-hampir kutipan yang saya sampaikan tadi misalnya, kok Ramadan mau selesai ya, itu bahkan kadang nggak nempel. Kenapa? Karena kita nggak punya program ketika Ramadan gitu ya.
kita nggak punya program baca Al-Quran, mau berapa juz targetnya, kita nggak punya program untuk sholat tarawihnya itu ya. Kemudian kita nggak punya program mau infak berapa, kita nggak punya program menghatamkan Quran, kita nggak punya program membantu atau yang lainnya. Maka jamaah pemirsa yang berbahagia, kita perlu yang namanya merencanakan produktivitas. Kenapa? Karena kehidupan itu ketika tidak terencanakan, kita tidak meninggalkan lesensi apapun. Artinya tidak ada kenangan yang kita tinggalkan. Ya kita ketika sudah di usia hari ini, kita mungkin bisa menyadari bahwa begitu sedikit lesensi kebaikan yang kita tinggalkan. Maka saya berharap kita bersama-sama di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah, menjadikan Ramadan ini titik awal untuk kemudian kita meninggalkan lesensi baik. Karena umur kita tidak ada yang tahu kapan kemudian Allah akan mengambil. Tentu ini menjadi bahan renungan kita bersama. Jamaah teras Ramadan yang berbahagia. Dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampai situ dulu. Wal asri, demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian waktu. Banyak dari kita yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahkan kita dan bahkan saya, terkadang lebih banyak waktu yang kita tinggalkan sia-sia daripada kemudian kita memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Kita beri tanda kutip di beramal soleh. Beramal soleh ini merupakan istilah produktivitas bagi kita umat Islam untuk kemudian bisa memanfaatkan waktu, ya, karena konteks awalnya adalah waktu, sehingga waktu yang kita jalani ini menjadi waktu yang bermanfaat. Amal soleh salah satu contohnya. Amal soleh bukan hanya infak, ya. Amal soleh itu apapun bentuknya, ya. Ketika kita mendatangkan kemaslahatan, kebaikan dan perbaikan paling penting. Karena umat Islam itu tidak hanya baik, tapi bisa memperbaiki. Makanya amal soleh, ya. Karena soleh itu tidak hanya baik, tapi juga memperbaiki, ya. Maka kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Rasulullah di masa lalu, yang kemudian diminta untuk menerima tampuk, ya, dakwah ini sampai kiamat, menjadi tangan kanannya Rasulullah SAW, agar kebaikan itu tetap menjadi kebaikan yang paripurna di muka bumi ini. Maka di tangan kita lah kemudian kebaikan itu bisa kita lakukan. Lalu kepada siapa Rasulullah itu kemudian menyampaikan ataupun berharap kalau bukan kepada kita? Kalau dari kita kebanyakan kemudian berlepas tangan untuk untuk kita berbuat kebaikan amal soleh tadi dan memperbaiki, maka ya saya yakin Islam ini hanya tinggal nama gitu. Maka beramal soleh adalah satu progresivitas yang perlu kita galakkan. Ya, jamaah teras Ramadan yang berbahagia. Dalam konteks kemudian progresivitas di bulan Ramadan, agar kemudian kita jangan mager saja, ini menjadi agenda yang saya rasa sangat penting agar kemudian kita memperhatikan di bulan Ramadan ini memberikan dampak yang baik, terutama bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita hanya mengajak orang lain, tapi dampaknya tidak besar terhadap diri kita. Kita mau program apa tahun ini? Gitu. Bisa menghatamkan Al-Quran. Yang tahun lalu mungkin belum hatam, tahun ini coba di-planningkan hatam 30 juz dalam 30 bulan. Misal itu limitednya. Minimalnya gitu ya. Maksimalnya misal jenengan
berencana menghatamkan 10 hari sekali, berarti 3 kali hatam. Atau enggak mau ekstrim lagi, ya, karena waktunya luang sekali, jenengan bisa memprogram 7 hari sekali. Atau enggak paling ya minimal adalah 3, maksimalnya 3 hari sekali. Itu adalah capaian-capaian yang harus kita rencanakan itu. Atau yang lain, infak misalnya, jenengan masuk masjid biasanya infak 5.000, coba tahun ini kita rencanakan untuk lebih, ya minimal 6.000 lah, lebih levelnya naik dibandingkan tahun kemarin. Itu artinya pencapaian ataupun kenaikan yang kita lakukan. Maka yang pertama saya mengajak kepada seluruh hadirin yang menyaksikan ceramah pada sore hari ini, maka mari kita planning program kita selama Ramadan ini, kita mau apa. Ya, terus terang saya sendiri punya planning menghatamkan Quran. Ya, tidak hanya sebulan sekali. Saya punya rencana ya insya Allah selama 3 kali dalam 1 kali Ramadan ini gitu. Apakah itu buruk? Enggak buruk. Ya, berapapun planning yang kita lakukan itu baik untuk kita, asalkan lebih baik daripada tahun kemarin ya. Jangan malah turun daripada tahun kemarin. Itu rencanakan. Planning kan, kita mau ambil apa segmennya, membantu makanan, membantu minuman, atau kemudian tenaga kalau kita nggak punya uang, boleh itu ya, ataupun yang lainnya. Yang pertama planning kan. Yang kedua yaitu kita catat ya, catat kebaikan-kebaikan apa saja yang harus kita lakukan. Ya, ini penting karena apa? Tadi Ramadan itu kita diberikan bulan yang istimewa oleh Allah karena selain dihapuskan dosanya, juga kemudian kita akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, ini menjadi satu catatan penting. Coba dicatat itu. Apa saja, tidak hanya membaca Al-Quran, kebaikan itu banyak sekali ya. Silahkan itu ya. Ini menjadi tonggak pertama ataupun awalan yang baik di bulan Ramadan. Karena memang banyak yang menjadikan Ramadan ini pondasi awal untuk kemudian mengawali satu kebaikan. Itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah nafsu diikat dan kita kemudian dileluasakan dengan kebaikan-kebaikan. Maka jamaah teras Ramadan yang berbahagia, mari kita tak boleh kemudian mensia-siakan Ramadan ini hanya sekedar berleha-leha, mager ya. Kita harus produktif dan kita harus memaksimalkan Ramadan. Agar apa? Semakin berat program ataupun semakin ambisius program kita di masa Ramadan ini ya, dan berat programnya, maka akan semakin nikmat ketika Ramadan telah tiba. Syukur-syukur ada program yang masih berlanjut pasca Ramadan, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi rencanakan Ramadan kita dengan baik, jadwalkan dan catat apa saja program yang akan kita lakukan, kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Jangan sampai tanggal 31 Maret ya sudah tiba kita tidak mendapatkan apa-apa. Tentu kita akan rugi dunia dan akhirat. Maka mari bersama-sama saya secara pribadi mengajak kepada seluruh hadirin yang menyaksikan, sekecil apapun program yang Anda buat, itu adalah kebaikan bagi kita semua dan bagi Anda sendiri. Jangan kemudian kita mensia-siakan Ramadan ini hanya menjadi angin lalu yang kemudian hanya tinggal kisahnya saja. Kita perlu lisensi sebagai pengingat, karena manusia itu butuh yang namanya lisensi, pengakuan. Maka pengakuan itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Dan jangan lupa selalu berdoa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan di mana doa-doa kita akan terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit motivasi bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi satu terobosan yang baik di tahun ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.